Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Fitri Novitasari dengan NIM 8420223020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang membuat strategi penjualan dalam mata kuliah Kewirausahaan dalam Matematika dengan dosen pengampu Bu Sastika Astri Dewi MPD. Selamat menyaksikan, guys. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian dari strategi penjualan? Yuk simak penjelasannya. Strategi adalah suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan penjualan adalah proses menawarkan, mempromosikan, dan menjual suatu produk atau jasa kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi, strategi penjualan adalah perencanaan yang menyeluruh yang digunakan untuk memasarkan suatu produk atau layanan guna mencapai target penjualan tertentu. Ada hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan strategi penjualan yang tepat. Yang pertama, apakah penekanan diutamakan pada mempertahankan pelanggan saat ini atau menambah pelanggan yang ada? Yang kedua, keputusan tersebut ditentukan oleh lamanya wiraniaga berurusan dengan pelanggan, pertumbuhan status industri, kekuatan dan kelemahan perusahaan, kekuatan persaingan, dan tujuan pemasaran khususnya dalam menambah pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas wiraniaga, pemanfaatan biaya tinggi untuk meningkatkan motivasi. Kemajuan teknologi seperti telemarketing, teleconferring, cybermarketing, dan penjualan terkomputerisasi. Dan teknologi penjualan inovatif seperti presentasi dengan video banyak menguntungkan pemasar dalam hal memproduktifkan sumber-sumber armada penjualnya. Yang keempat, siapa sih yang harus dihubungi bila berurusan dengan pelanggan organisasi? Elemen-elemen penting dalam membuat strategi penjualan itu ada 3. Yang pertama, identifikasi produk. Yang kedua, penentuan target pasar. Yang ketiga, analisis kompetitor. Yang pertama, identifikasi produk. Kita harus memahami produk yang akan ditawarkan, termasuk manfaat, fitur, dan nilai tambahnya. Yang kedua, penentuan target pasar. Kita harus menentukan siapa yang berpotensi membeli produk yang kita buat nanti. Yang ketiga, analisis kompetitor. Kita harus melakukan riset terhadap produk sejenis di pasar. Apakah ada produk yang serupa atau sama? Bagaimana cara mereka memasarkan produk? Apa yang menjadi kekurangan kompetitor? Dan bagaimana produk kita bisa mengatasinya? Bagaimana sih cara membuat strategi penjualan? Nah, kita bisa membuat strategi penjualan dengan cara yang pertama, penentuan harga atau pricing. Yang kedua, promosi atau promotion. Yang ketiga, distribusi atau pledge. Yang keempat, pengemasan dan branding. Yang kelima, evaluasi penjualan. Yuk, kita bahas satu dulu. Yang pertama, kita bisa menentukan harga berdasarkan biaya produksi, keuntungan, dan harga pasar. Biaya produksi, misalnya biaya bahan baku, tenaga kerja, dan pengemasan. Keuntungan, kita bisa menetapkan margin keuntungan yang wajar, misalnya 20-30%. Harga pasar, kita harus sesuaikan harga dengan daya beli pelanggan dan kompetitor. Contohnya, produksi per unit dengan harga 20.000, maka harga jualnya 50.000 per unit dengan diskon untuk pembeli lebih dari 10 unit. Yang kedua, ada promosi atau promotion. Kita harus membuat promosi yang menarik perhatian target pasar. Misalnya nih, gunakan digital marketing,
seperti membuat video demonstrasi alat di media sosial seperti kayak di Instagram, TikTok, ataupun yang lainnya. Kita juga bisa membuat offline marketing seperti terjun langsung ke pasar. Yang ketiga, ada distribusi atau pledge. Kita harus memastikan bahwa produk kita itu mudah diakses oleh pelanggan. Contohnya, karena kita nih sekarang hidup di zaman digital, serba online. Jadi kita bisa menjualnya melalui online gitu, seperti di Shopee, Tokopedia, ataupun yang lainnya. Kita juga bisa sih menjualnya secara offline dengan distribusikan melalui toko-toko terdekat. Yang keempat, pengemasan dan branding. Kita bisa menggunakan desain kemasan yang menarik gitu dan inovatif agar si pembeli ini tertarik. Misalnya kita menyertakan panduan pengguna dalam bentuk QR atau kode untuk video tutorial produk kita, ataupun kita bisa memberi nama produk yang kita buat itu yang unik gitu agar bisa diingat oleh si pembeli. Nah, yang kelima, evaluasi penjualan. Kita harus melakukan evaluasi secara rutin. Misalnya, menganalisis data penjualan untuk melihat tren dan kebutuhan pasar. Ada contoh strategi penjualan, di mana saya memberi contoh strategi penjualan dalam produk alat bantu pembelajaran lingkaran interaktif. Yang pertama, tadi ada identifikasi produk. Nah, identifikasi produk ini produknya berbahan akrik transparan. Yang kedua, target pasar. Target pasarnya itu untuk sekolah SMP karena materi lingkaran itu ada di SMP. Yang ketiga, promosi. Nah, kita bisa melalui demo produk ke guru melalui webinar, serta kita juga bisa memberikan diskon 5.000 untuk pembeli grosir. Yang keempat, distribusi. Kita bisa menjual langsung melalui online shop atau juga kita bisa menjalin kerjasama gitu dengan toko alat tulis terdekat. Yang kelima, evaluasi. Kita mengumpulkan ulasan nih dari pelanggan untuk mengetahui kekurangan yang ada di produk kita. Manfaat strategi penjualan. Tadi kita sudah mencontohkan strategi penjualannya itu dengan menjual alat bantu lingkaran yang interaktif. Nah, manfaat dari strategi penjualannya itu yang pertama, meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap produk. Yang kedua, membantu siswa dalam memahami materi matematika dengan alat bantu yang inovatif. Yang ketiga, menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif. Jadi kesimpulannya, strategi penjualan adalah perencanaan menyeluruh yang digunakan untuk memasarkan suatu produk atau layanan guna mencapai target penjualan tertentu. Seperti dalam kasus strategi penjualan produk alat matematika yang bertujuan untuk menarik minat pasar dan meningkatkan penjualan dengan cara terencana. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi identifikasi produk, analisis target pasar, penetapan harga yang kompetitif, promosi melalui media sosial, marketplace, dan sekolah, serta pengemasan yang menarik. Penting juga untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berdasarkan umpan balik dari pelanggan. Materi ini dikutip dari daftar pustaka yang sudah tertera di sini, guys. Saya Fitri Novitasari meminta maaf kepada Ibu dan teman-teman semua apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun hal lainnya, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, guys. Dadah.